Hai Kak, mari lanjut lagi. Gas bro. Baik, tiba-tiba, Sang Qingying berkata, mulai saat ini dan seterusnya, semua siswa dan kekuatan akademi akan mematuhimu. Kamu bisa melakukan sesukamu. Sang Qingying merasa sangat tidak berdaya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Karena dia tahu betapa gilanya hal itu setelah pasukan akademi mematuhi perintah Yang Ye. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tidak meragukan bahwa Yang Ye pasti akan membawa yang lain dan pergi jika dia menolak, dan jika mereka menolak untuk pergi bersamanya, maka dia akan pergi sendiri. Kepergian Yang Ye mewakili apa? Itu tidak menyatakan bahwa tidak mungkin mempertahankan kota tanpa Yang Ye. Namun, sementara cadangan mereka dari sekolah pedang kuno sedang dalam perjalanan, semua ahli itu hanya akan mengakui Yang Ye. Apakah mereka akan datang untuk membantu akademi jika bukan karena Yang Ye? Selain itu, sementara Yang Ye cukup gila, kekuatan dan kemampuannya tidak diragukan lagi. Terlebih lagi, kehadirannya tidak hanya mampu menghalangi pasukan serigala, bahkan bisa menghalangi kekuatan di dalam kota yang mencoba memberontak. Terlepas dari apakah dia mengakuinya atau tidak, selain Sangguan Yunhai, generasi muda akademi tidak dapat membandingkan reputasinya dengan Yang Ye. Selain itu, Yang Ye telah menyebabkan kekacauan di kota. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki dukungan dari seluruh mahkamah luar. Kepergiannya pasti akan menyebabkan seluruh pelataran luar mengikutinya. Setelah itu terjadi, siapa yang akan menghadapi keadaan mengerikan di akademi ini, siapa yang mungkin bisa menyelesaikannya? Jika Sangguan Yunhai meninggalkan kultivasi pintunya yang tertutup, maka mungkin dia bisa. Namun, bahkan jika Sangguan Yunhai benar-benar muncul dari budidaya pintu tertutupnya, dia sama sekali tidak punya waktu atau kesempatan untuk memperhatikan kota. Karena Sangguan Yunhai sedang diawasi oleh pasukan pegunungan serigala Welkin, dan mereka pasti akan mengirim para ahli untuk menghentikannya. Jadi, Yang Ye benar-benar tidak bisa diizinkan pergi sekarang. Sinar energi pedang menebas dari atas tembok kota, dan serigala yang tak terhitung jumlahnya yang berniat memasuki kota langsung ditebas menjadi dua. Pada saat yang sama, gerbang kota ditutup atas perintah Yang Ye. Yang Ye menyarungkan pedangnya, berbalik untuk melihat ke arah Sang Qingying, dan bertanya, apakah kamu yakin? Dia mengangguk, saya. Yang Ye berkata, apa yang akan saya lakukan mungkin melebihi harapan Anda. Tapi saya harap Anda berdiri di sisi saya, atau Anda tidak melakukan apa-apa. Baik. Dia menjawab, baiklah. Yang Ye mengangguk. Dia akan berbicara ketika sekelompok orang tiba-tiba muncul di kejauhan. Ini sebenarnya harus disebut kerumunan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang memegang pedang di tangannya, dan penampilannya sangat mirip dengan pria parubaya yang dipaku ke dinding. Ada 3.000 pembudidaya bersenjatakan tombak dalam baju besi hitam mengikuti di belakangnya, dan kerumunan besar hampir 100.000 mengikuti di belakang 3.000 pembudidaya itu. Selain itu, sebagian besar orang dalam kerumunan itu membawa binatang iblis, dan ada lebih dari 10.000 binatang iblis di sana. Mereka adalah binatang iblis yang dibiarkan Yang Ye masuk ke kota. Sang Qingying berkata, itu adalah Patriark Suklan, Su Xingyun. Yang Ye menjawab, kirimkan kata-kata untuk semua ahli akademi dan tentara kota di kerajaan raja dan di atasnya untuk datang ke sini. Sang Qingying bertanya, lalu bagaimana dengan kotanya? Yang Ye menjawab, tidak apa-apa. Serigala tidak akan bisa menembus formasi pertahanan kota untuk beberapa waktu. Sang Qingying melirik Yang Ye, dan kemudian dia menjentikkan berulang kali, menyebabkan banyak riak menembus ruang. Tidak butuh waktu lama bagi para ahli di Monarch Realm dan di atasnya yang menjaga keempat gerbang kota untuk bergegas ke sini. Yang Ye cukup terkejut karena dia menyadari bahwa sebenarnya ada lebih dari 50.000 ahli Monarch Realm. Selain itu, ada sekitar 100 Half Saint, dan bahkan ada lebih dari selusin Half Saint peringkat tinggi. Tapi itu masuk akal karena bagaimanapun akademi adalah kekuatan peringkat platinum. Jika itu bahkan tidak memiliki puluhan ribu ahli Realm Monarch, maka apakah itu bahkan bisa dianggap sebagai kekuatan peringkat platinum, apalagi, ini sama sekali tidak semua pasukan akademi. Belum lagi apapun, hanya 7 orang suci itu yang membuktikan segalanya. Ocean of Clouds City bisa dianggap sebagai setengah basis akademi, tapi itu bukanlah basis operasi utama Ocean of Clouds Academy yang sebenarnya. Jadi, bahkan jika itu dimaksudkan untuk mempertahankan kota, itu tidak akan mempertahankan kota sampai akhir.
Jadi, sejauh menyangkut Yang Ye, semua ahli ini sebelum dia dan bahkan siswa dari pengadilan rahasia sebelumnya tidak mewakili kekuatan sebenarnya dari akademi. Mulai saat ini dan seterusnya, semua siswa tetua, wali, dan tentara kota harus mematuhi perintah instruktur Ye. Tidak ada yang diizinkan untuk tidak mematuhinya. Suara Sang Qingying bergema. Gumpalan kebingungan melintas di mata mereka, tetapi para ahli itu masih mengangguk pada akhirnya. Yang Ye melirik Sang Qingying. Dia cukup penasaran dengan identitasnya. Lagi pula, jika dia hanya seorang instruktur pelataran dalam biasa, lalu bagaimana dia bisa membuat mereka semua mematuhi perintahnya karena banyak dari mereka memiliki status dan kekuatan yang lebih besar darinya, seperti para Half Saint peringkat tinggi. Yang Ye tidak memiliki mood untuk memikirkannya terlalu banyak karena Su Xingyun dan yang lainnya telah tiba di depan tembok kota. Su Xingyun melirik pria parubaya yang dipaku ke dinding, dan kemudian tatapannya mengarah ke Yang Ye. Saya kira Anda instruktur baru akademi, Ye Yang. Baik sekali, yang muda benar-benar hebat. Yang Ye berkata, aku berharap kamu segera menyerang. Berani-beraninya aku melakukannya. Su Xingyun terkekeh. Kamu membantai ratusan ribu serigala sendirian, dan kamu bahkan membantai seluruh pengadilan rahasia sendirian. Saya khawatir selain 5 jenius teratas di prefektur, tidak ada orang lain yang bisa menyaingi kekuatan Anda. Saya secara alami memiliki kekuatan, tetapi saya khawatir saya hanya dapat menahan beberapa pukulan dari Anda paling banyak. Saya tidak datang ke sini hari ini untuk membalas dendam untuk paman saya atau adik saya yang tidak berguna itu. Aku hanya datang ke sini hari ini untuk mencari keadilan bagi mereka yang telah dibunuh oleh binatang iblis. Anda di sini untuk mencari keadilan. Yang Ye sedikit tertegun, dan kemudian dia menyeringai, saya sangat ingin tahu tentang apa yang Anda katakan. Lanjutkan. Wajah Su Xingyun merosot. Ye Yang, apakah kamu tahu berapa banyak anak yang kehilangan orang tuanya karena kamu membuka gerbang kota? Tahukah Anda berapa banyak orang tua yang kehilangan anak-anak mereka? Tahukah Anda berapa banyak istri yang kehilangan suami atau suaminya kehilangan istri? Ketika dia berbicara sampai titik ini, Su Xingyun menunjuk ke Yang Ye dan berbicara dengan marah, apakah Anda tahu berapa banyak keluarga yang hancur karena Anda? Yang Ye mengangkat bahu, saya tidak ingin itu terjadi. Ada terlalu banyak binatang iblis, namun kalian semua menolak untuk datang dan membantu mempertahankan kota. Saya tidak dapat mempertahankan kota, jadi saya tidak punya pilihan selain membiarkan binatang iblis masuk. Sayangnya, sejujurnya, saya sangat memahami perasaan Anda. Namun, bukan saya yang membunuh orang yang Anda cintai, itu adalah serigala dari pegunungan Welkin Wolf. Jika Anda berniat untuk mencari keadilan bagi mereka, maka Anda harus mencari serigala-serigala itu. Mereka berada tepat di luar gerbang. Apakah kamu ingin aku membukakan gerbang untuk kalian semua? Su Xingyun berbicara dengan suara rendah, binatang buas dari klan serigala Welkin secara alami pantas mati, tapi mengapa kamu membiarkan mereka masuk ke kota? Yang Ye menjawab, ada terlalu banyak binatang iblis namun terlalu sedikit dari kita. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Kenapa kalian semua tidak bisa menghentikan mereka? Su Xingyun melontarkan kata-kata ini di saat-saat marah, dan kemudian ekspresinya sedikit berubah setelah dia selesai berbicara. Karena dia tahu dia mengatakan sesuatu yang salah. Benar saja, wajah para siswa dan ahli di sisi akademi langsung berubah suram setelah mendengarnya, dan tatapan mereka ke arahnya menjadi bermusuhan. Bahkan Sang Qingying memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Su Xingyun ingin menyelamatkan situasi, tapi Yang Ye melambaikan tangannya dan berkata, jangan buang nafasmu. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Saat dia berbicara, Yang Ye menunjuk ke kerumunan di belakang Su Xingyun dan berkata, kelemahan terbesar saya adalah terlalu berhati lembut, jadi jangan katakan bahwa saya tidak memberi Anda semua kesempatan. Jika Anda bersedia mengubah cara Anda, maka saya akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika kamu tidak menyerah sekarang, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan lain bahkan jika kamu memohon untuk itu. Ye Yang, jangan bilang kamu berniat membunuh kita semua. Su Xingyun tertawa dingin, aku mengakui bahwa kekuatanmu memang menantang surga, tapi terus kenapa selama suklan saya memberikan perintah, maka saya akan dapat mengumpulkan setidaknya 1 juta orang dari kota. Bisakah kau membunuh sebanyak itu? Persis Ye Yang, tidak peduli seberapa kuat Anda, dapatkah Anda membunuh begitu banyak dari kami? Bahkan jika Anda bisa, apakah Anda berani? Maukah kamu? Ye Yang, kamu secara sewenang-menang membiarkan binatang iblis memasuki kota dan membantai penduduk kota.
Tindakan semacam itu setara dengan pengkhianatan terhadap kota. Lihat saja berapa banyak orang di kota yang meninggal karena kamu. Jika Anda memiliki hati, maka Anda harus bunuh diri untuk menebus kejahatan Anda. Bunuh Ye Yang. Kerumunan di belakang Su Xingyun meraung serempak. Membunuh mereka. Jangan biarkan siapapun yang Ye berbicara dengan tiba-tiba. Semua orang di sini sedikit tercengang, termasuk Su Xingyun dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka merasa telinga mereka tidak berfungsi dengan baik. Yang Ye menatap dingin ke arah kekuatan akademi dan berkata, aku sudah menyuruhmu membunuh mereka. Apakah kalian semua tuli? Kali ini, mereka semua mendengarnya dengan jelas. Hao Suibo dan yang lainnya tidak ragu-ragu untuk menyerang kelompok Su Xingyun. Adapun ahli yang tersisa, mereka menatap Sang Qingying sebagai gantinya. Sang Qingying mengepalkan tinjunya dengan erat, dan mereka gemetar. Sesaat hening terjadi sebelum dia tiba-tiba meraung marah, membunuh mereka. Jangan biarkan siapapun membunuh. Pada saat ini, mereka tidak ragu untuk menuntut Su Xingyun dan yang lainnya. Kalian semua Ye Yang, apakah kamu gila? Su Xingyun merasa ngeri. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar berani membunuh mereka? Lagi pula, ada lebih dari 100.000 orang berdiri di belakangnya, dan dia bisa memanggil lebih banyak orang lagi. Terutama ketika ahli Saint Realm dari Akademi terkunci dalam pertempuran dengan ahli pegunungan Serigala Welkin, bahkan dekan Akademi tidak akan berani menyentuh suklannya. Namun, dia salah. Kekuatan Suklan tidak buruk, dan bahkan memiliki jumlah besar dan aura yang cukup mengesankan. Namun, jika dibandingkan dengan para ahli di Akademi, tidak, itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ahli Akademi. Itu adalah pembantaian-pembantaian yang lengkap dan sempurna. Meskipun pihak Yang Ye tidak memiliki jumlah yang begitu besar seperti yang dimiliki Su Xingyun, kekuatan yang dimiliki oleh para ahli di pihak Yang Ye benar-benar lebih unggul daripada pasukan Su Xingyun. Terutama ketika Yang Ye terus berburu ahli tertinggi di pihak Su Xingyun. Jadi, pertempuran itu sepihak sejak dimulai. Nona Sang Mai. Suklan saya adalah pendukung setia Akademi. Apa kau tidak takut tindakan seperti itu akan mengecewakan semua orang? Su Xingyun berteriak dari tengah kerumunan. Sang Qingying sedikit memejamkan mata dan tidak memperhatikannya. Kami menyerah, kami menyerah, kami menyerah. Instruktur Sang, kami bersedia untuk menyerah. Kami bersedia untuk menyerah, tolong selamatkan kami. Saya benar-benar ingin menyerah, berhenti mengejarku, ahahaha. Banyak orang mulai menyerah, tetapi pembantaian masih terus berlangsung. Nona Sang, suklanku bersedia mempertahankan kota dengan sekuat tenaga. Sebuah suara tiba-tiba bergema. Sang Qingying membuka matanya dan melambaikan tangannya, dan kemudian para ahli dari Akademi segera berhenti menyerang. Karena orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah Su Xingyun. Sang Qingying memandang Yang Ye. Sinar energi pedang melintas, dan kemudian kepala beberapa ratus terbang ke udara. Yang Ye melirik para ahli Akademi dan berkata, aku sudah menyuruh kalian semua untuk tidak mengampuni siapapun. Sang Qingying berbicara dengan suara yang sedikit gemetar, mereka sudah menyerah. Dia baru saja selesai berbicara ketika Yang Ye tiba-tiba muncul di hadapannya, dan kemudian sebuah pedang menempel di tengah dahinya. Sesaat kemudian, jejak darah mulai mengalir di ujung pedang, dan wajahnya yang sangat cantik langsung berlumuran darah. 10 napas waktu. Jika mereka belum mati saat itu, maka dia akan menggantikan mereka. Suara sedingin es Yang Ye bergema. Entah mengabaikan atau menyerang. Para ahli Akademi benar-benar terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan selain Hao Suibo dan siswa pelataran luar lainnya, para ahli Akademi lainnya memelototi Yang Ye dengan marah. Bahkan Su Xingyun dan yang lainnya benar-benar tercengang, apalagi, teror segera muncul di lubuk hati mereka begitu mereka pulih dari keterkejutan mereka. Orang gila macam apa instruktur pelataran luar itu? Salah satu pria tua dari Akademi berbicara dengan marah, Ye yang beraninya kamu, apa kamu tahu siapa dia? Kamu pasti akan mati jika berani menyentuhnya. 9 Yang Ye tidak memperhatikan orang tua itu dan mulai menghitung. Ye Yang, apakah kamu menyadari? Orang tua itu bahkan belum bisa menyelesaikan pembicaraannya ketika suara Yang Ye bergema sekali lagi, 8. Orang tua itu sangat marah. Dia bermaksud untuk mengatakan sesuatu, tapi lelaki tua lain di sisinya segera meraih lengannya, dan kemudian lelaki tua itu melirik para ahli Akademi yang menatap Yang Ye, lakukan apa yang dia katakan.
Membunuh mereka jangan biarkan siapapun meskipun dia tidak mengenal Yang Ye dengan baik, dia tahu bahwa Yang Ye pasti seseorang yang berani melakukan apa yang dia katakan. Lagi pula, apalagi yang tidak mampu dia lakukan setelah dia berani membantai seluruh pengadilan rahasia. Kamu Ye yang kamu betapa kejamnya dirimu saya. Suara geram Su Xingyun bergema tanpa henti. Sementara itu, semakin banyak orang yang bergegas dari jauh. Su Xingyun dan yang lainnya senang memperhatikan orang-orang itu. Karena orang-orang itu adalah cadangan yang dia panggil. Akademi memusnahkan pengkhianat. Menjauhlah jika kamu tidak ingin mati. Salah satu dari Half Saint peringkat tinggi dari Akademi menatap dengan dingin ke kerumunan yang berkumpul di sini, dan mereka segera berhenti bergerak ketika mereka mendengar lelaki tua itu. Su Klan benar-benar sangat kuat di kota, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan itu. Namun, mereka lebih takut pada Akademi. Bagaimanapun, itu adalah sekte peringkat platinum sementara Su Klan hanya klan peringkat emas. Ketika konflik muncul antara klan peringkat emas dan sekte peringkat platinum, bahkan orang bodoh pun akan tahu di sisi mana harus berdiri. Semua orang yang tiba di sini pindah lebih dari 1 kilometer ke belakang, tetapi mereka tidak melarikan diri. Mereka hanya menyaksikan para ahli akademi membantai Su Xingyun dan yang lainnya. Tidak butuh waktu lama untuk 10 napas waktu itu. 100.000 mayat terbaring di seluruh area di bawah tembok kota, dan bau darah meresap ke setiap sudut area. Itu benar-benar memuakkan. Apakah kamu puas sekarang? Sang Qingying tiba-tiba berkata, apakah kamu puas setelah membunuh begitu banyak? Yang Ye tidak memperhatikannya. Dia berjalan menuju Su Xingyun, dan dia tidak menyia-nyiakan napasnya pada Su Xingyun. Dia hanya menjentikkan pedang ke depan dan memakukan Su Xingyun ke tembok kota. Setelah itu, Yang Ye melesat ke tembok kota dan berkata, Suaibo, buka gerbangnya dan biarkan binatang iblis masuk. Wu Shuang, beritahu seluruh kota untuk datang dan mempertahankan kota jika mereka ingin hidup. Akademi Ocean of Clouds akan hidup dan mati bersama siapa saja yang datang untuk mempertahankan kota. Adapun bagi mereka yang menolak untuk datang, nasib mereka tidak akan menjadi perhatian kami. Jika seseorang berani memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah, maka nasib Su Klan adalah konsekuensinya. Yang Ye tiba-tiba berkata, jaga agar Patriark Su Klan tetap hidup. Tidak ada yang berani menolak perintahnya, tentu saja. Tidak butuh waktu lama untuk gerbang kota dibuka, dan kemudian lebih dari 5.000 binatang iblis dibiarkan masuk ke kota. Pada saat yang sama, pengumuman Yang Ye menyapu seluruh kota di bawah upaya Yu Wushuang. Sedangkan suasana di tembok kota cukup mencekam. Karena selain Hao Suaibo dan yang lainnya, semua ahli akademi lainnya sedang memandang Yang Ye dengan tatapan bermusuhan, dan beberapa bahkan memiliki niat membunuh di mata mereka. Sang Qingying hanya perlu memberikan perintah dan mereka tidak akan ragu untuk menagih ke Yang Ye. Jelas tindakan Yang Ye benar-benar membuat mereka geram. 100.000 orang mati begitu saja. Sang Qingying berjalan ke Yang Ye. Saat ini, wajahnya masih berlumuran darah, mereka pasrah. Jika kita berhenti, maka itu sama saja dengan mendapatkan bantuan 100.000 orang. Saya tahu bahwa Su Xingyun membuat Anda marah, dan itulah mengapa Anda ingin membunuhnya. Ye Yang, bisakah kamu tidak bertindak impulsif? Yang Ye tidak memperhatikannya, dan dia hanya melihat ke arah pegunungan di kejauhan. Pegunungan di kejauhan terbentang sampai akhir penglihatannya. Semua gunung di sana menjulang tinggi ke awan, dan mereka seperti naga yang beristirahat di kejauhan. Pegunungan itu secara alami adalah pegunungan Serigala Welkin, dan itu adalah sarang klan Serigala Welkin. Yang Ye tetap diam untuk waktu yang lama saat dia menatap pegunungan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sang Qingying ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun, banyak orang yang tiba-tiba berlari dari jauh. Ekspresi Hao Suaibo dan yang lainnya segera berubah setelah memperhatikan orang-orang ini, dan mereka segera menjadi waspada. Kami bersedia mempertahankan kota bersama saudara-saudara kami dari Ocean of Clouds Academy. Klan Yunku bersedia hidup dan mati bersama Akademi. Klan Chenku bersedia hidup dan mati bersama Akademi. Klan Fengku bersedia hidup dan mati bersama Akademi. Hao Suaibo dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Sementara itu, Yu Wushuang melangkah maju dan berkata, selamat datang, teman. Akademi saya bersedia hidup dan mati bersama Anda semua. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda sebelumnya. Karena Anda datang ke sini untuk mempertahankan kota, maka Anda harus mematuhi aturan yang kami tetapkan.
Jika ada yang berani berpura-pura patuh atau memanfaatkan kesempatan untuk bermain trik, Su Klan adalah contoh terbaik dari konsekuensinya. Mereka semua melihat ke arah tembok kota ketika mereka mendengarnya. Ada dua orang dipaku di sana, dan ekspresi mereka berubah saat melihat dua orang itu. Karena dua orang itu secara alami adalah wajah yang tidak asing bagi mereka. Aku tidak pernah mengira Su Klan akan benar-benar dihancurkan. Sepertinya akademi kali ini serius. Untungnya, saya tidak mendengarkan Su Xingyun, kalau tidak klan Yun saya mungkin sudah tidak ada lagi sekarang. Tubuh saudara-saudara dari Su Klan dan mayat 100.000 orang memiliki kekuatan pencegah sedemikian rupa sehingga banyak orang yang awalnya memiliki niat buruk segera membuang niat buruk mereka. Terutama mereka yang berpikir untuk bergabung hanya untuk mencari perlindungan. Realitas kejam di hadapan mereka memberitahu mereka bahwa akademi itu benar-benar marah sekarang, dan itu tidak bercanda. Awalnya hanya beberapa ribu yang datang. Tapi tidak butuh waktu lama untuk semakin banyak bergegas ke gerbang utara. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 100.000 orang telah tiba, dan lebih banyak lagi yang datang tanpa henti. Mereka secara alami tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Mereka semua di sini untuk menyatakan kesediaan mereka untuk hidup dan mati bersama akademi. Selain akademi, penduduk lain di kota dan klan di dalam kota tidak dapat melawan binatang iblis. Bahkan jika mereka memiliki kesempatan bertarung jika mereka bergabung, mereka masih akan menderita kerugian besar pada akhirnya. Jadi, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengambil perlindungan akademi. Adapun untuk mempertahankan kota, meskipun itu adalah tugas yang berbahaya, setidaknya para ahli akademi akan bersama mereka. Tetapi jika mereka tidak datang untuk mempertahankan kota, maka akademi akan mengabaikan nasib mereka setelah binatang iblis memasuki kota. 1 jam kemudian, hampir 1 juta orang berkumpul di sini. Orang-orang ini sebagian besar memiliki kultivasi yang lemah, dan kebanyakan dari mereka berada di alam raja atau alam roh. Namun, ada beberapa di Monarch Realm dan Exalt Realm juga. Adapun Half Saint peringkat rendah, Half Saint peringkat menengah, dan Half Saint peringkat tinggi, ada beberapa juga. Sang Qingying dan yang lainnya cukup tercengang saat mereka menyaksikan semakin banyak terburu-buru menuju gerbang utara. Bagaimanapun, akademi telah meminta bantuan para ahli kota, dan beberapa telah datang. Tapi hanya sedikit. Selain itu, mereka bahkan akan melarikan diri jika menghadapi bahaya. Meskipun Ocean of Clouds City adalah kota bawahan Akademi Ocean of Clouds, itu tidak pernah melakukan manajemen apapun atas kota. Selain itu, karena Akademi selalu mengikuti prinsip untuk tidak ikut campur dalam pertempuran dunia, siapapun bisa datang ke Ocean of Clouds City sementara penduduk kota sama sekali tidak terkait dengan Akademi. Mereka tidak perlu mematuhi perintah Akademi. Jadi, Akademi hanya bisa meminta bantuan mereka, dan Akademi tidak bisa memerintahkan mereka untuk membantu. Adapun hasil dari meminta bantuan mereka. Apakah kamu tidak dapat mengetahui mengapa mereka tiba-tiba mengubah sikap mereka dan sangat ingin membantu mempertahankan kota Yu Wushuang tiba-tiba berjalan ke sisi Sang Qingying? Sang Qingying mengangguk sebagai jawaban. Apakah kamu tahu mengapa Yang Ye menolak untuk mengampuni kelompok Su Klan sekarang? Yu Wushuang tidak menjelaskan tetapi malah mengajukan pertanyaan lain. Sang Qingying berbicara dengan suara rendah, karena dia tidak bisa mentolerir penghinaan. Yu Wushuang terkekeh. Kamu salah, sangat salah. Yang Ye bukanlah seseorang yang bisa mentolerir itu, tapi dia juga orang yang sangat bangga. Dia sama sekali tidak menganggap serius Su Klan. Alasan dia membunuh Su Xingyun dan yang lainnya bukan karena Su Xingyun memarahinya dan dia berusaha membalas dendam. Itu karena dia harus memusnahkan Su Klan yang merupakan orang pertama yang melangkah maju dan menentangnya. Karena hanya dengan begitu kita bisa menghalangi seluruh kota. Mungkin dia hanya akan membunuh Su Xingyun dan tidak akan membantai sisanya jika pada waktu biasa lainnya, tapi kita tidak punya banyak waktu lagi. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yu Wushuang menunjuk ke kerumunan di bawah dan berkata, jika kita tidak dapat segera mengumpulkan mereka, maka mereka hanya akan menjadi kerumunan yang tidak teratur ketika kota dilanggar dan tentara serigala masuk, dan satu-satunya takdir yang menanti mereka saat mereka tanpa kepemimpinan adalah kematian. Namun, jika kita bisa menyatukan mereka dan mengaturnya, maka itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda. Sang Qingying berkata, kita bisa mencapai hal yang sama tanpa membunuh orang-orang itu sekarang. Tidak, kamu salah lagi. Yu Wushuang melanjutkan, niat mereka untuk membantu kami mempertahankan kota tidak tulus sama sekali.
Satu-satunya alasan mereka menyerah adalah karena kita lebih kuat dari mereka, dan mereka tidak berdaya untuk melawan. Begitu kita memasuki pertempuran dengan binatang iblis, maka banyak di antara mereka dan terutama Suklan kemungkinan besar akan melawan kita. Saat itu, kami akan menghadapi musuh di kedua lini. Yang terpenting, satu-satunya cara untuk menghalangi orang-orang dan kekuatan yang berniat menimbulkan masalah adalah dengan membunuh mereka. Kami dapat memilih untuk melakukannya perlahan jika pada waktu biasa lainnya, tetapi kami tidak punya waktu sekarang. Sang Qingying tiba-tiba bertanya, apa yang akan terjadi jika orang-orang itu tidak dibunuh? Yu Wushuang terkekeh, kota ini akan tetap dalam keadaan kacau, dan akan menjadi sangat kacau. Itu tidak akan mengubah apapun bahkan jika Yang Ye terus membiarkan lebih banyak binatang iblis masuk ke kota. Karena mereka tidak akan menyadari betapa seriusnya situasinya, dan mereka tidak akan menyadari betapa kejam dan teguhnya akademi kami. Tapi begitu kami membunuh orang-orang itu, mereka akan menyadari bahwa kami akan terus membiarkan binatang iblis masuk jika mereka menolak untuk membantu mempertahankan kota, dan jika mereka berani mengungkapkan ketidaksenangan atau mencari masalah dengan kami, maka nasib Suklan dan 100.000 orang itu akan menjadi konsekuensi yang mereka hadapi. Sang Qingying menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, jika mereka ingin bertahan hidup, maka mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan kita, bukan? Yu Wushuang mengangguk. Sang Qingying berkata, mengapa dia tidak menjelaskan semua itu padaku? Karena dia tidak memperlakukanmu sebagai miliknya. Dia mengabaikan atau menyerang orang yang dia anggap bukan miliknya sendiri. Yu Wushuang melanjutkan, sayangnya, Anda telah menderita keduanya. Dia tidak hanya mengabaikan Anda, dia bahkan menyerangmu. Sang Qingying tidak bisa berkata-kata. Bang! Tiba-tiba, tembok kota runtuh di depan mata mereka. Kota telah dibobol, dan pasukan jutaan serigala berada tepat di depan mereka jaraknya kurang dari 300 meter. Terima kasih Kak.